Mensaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, menjaga bangsa menuai damai, dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan hari ulang tahun Polri yang ke-77. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Pol M. Ali Saifuddin, SAG MM. Beliau adalah Kabak Bin Religi, Rawat Pres SSDM Polri. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama nih, mungkin apa yang ingin disampaikan di hari jadi polisi yang ke-77 sebagai dialog awal kita? Dalam rangka hari ulang tahun Polri yang ke-77 tahun 2023 ini, banyak hal yang dirasa oleh Polri juga dan mungkin juga masyarakat. Intinya bahwa Polri juga selalu berbenah untuk kebaikan, karena Polri kan juga manusia biasa. Tentu juga ada kurangnya, bahkan kalau kita jujur saja, tentu juga ada yang melakukan kesalahan, pelanggaran, itu namanya dibilangnya oknum. Yuk satu dua saja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tetapi yang jelas itu membuktikan bahwa kita polisi manusia biasa, bagian daripada masyarakat. Maka kita juga minta bantuan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menegur, meluruskan yang salah, supaya kan kita sebagai personil Polri di Mabes ini kan tidak bisa mengawasi semua personil di seluruh Indonesia. Bahkan pimpinan juga tidak mungkin juga mau satu persatu. Maka di polisi ada struktur yang juga membidangi masalah ini ya, SDM, tentunya yang masalah pembinaan rohani adalah di Bak Bin Religi. Nah, Polri ini kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tentu dalam memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan ini perlu memiliki kemauan yang tinggi, dan itu salah satu adalah kita bina melalui pembinaan agama. Baik yang Islam ya ada pembinaan rohani Islam, kemudian yang Protestan Katolik juga ada pembinaannya, kemudian Hindu Buddha juga ada semuanya. Ini semua dalam rangka untuk memberikan pembinaan ini adalah hak seluruh personil Polri supaya jadi personil Polri yang beriman dan bertakwa. Dengan keimanan, ketakwaan yang baik diharapkan memiliki pengabdian, memiliki kinerja yang baik juga. Bahkan semoga bisa tertanam bahwa pengabdiannya itu, segala tugas yang dilaksanakan itu adalah sebagai ladang amal soleh seluruh personil Polri. Jadi dalam melaksanakan tugas itu seperti beramal soleh, jadi memang ikhlas. Maka masjidnya juga Masjid Al-Ikhlas ini ya, ini cocok juga ini ya. Maka Indonesia, damai Indonesiaku ini adalah bagian daripada kita juga di ulang tahun yang ke-77 ini bekerja sama. Semoga ini juga para pemirsa di seluruh Indonesia juga mengerti, memahami bahwa Polri adalah manusia biasa, perlu ada tegur sapa, perlu ada bimbingan. Maka tentunya kita kan perlu adanya kerjasama. Seperti ibaratnya seperti tangan lah. Tangan itu kan ada ini pepatah atau mungkin yang pas itu adalah kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadi masyarakat dan Polri ini ibaratnya ya kayak dua tangan. Kun kal yadain, jadilah seperti kedua tangan. Tangan itu kalau satu di antara tangan ini ada yang sakit, katakanlah tangan kanan sakit, itu seluruh kerjaan tangan kanan itu diambil alih oleh tangan kiri. Mau yang enak, nggak enak juga diambil oleh tangan kiri. Tangan kiri gatal, itu tangan kanan nggak usah disuruh, itu juga langsung datang menggaruk. Nah, ada nyamuk yang menggigit, itu langsung diteplek tanpa disuruh. Nah, inilah ibaratnya kerjasama yang indah. Kerjasama yang tidak perlu diminta, tapi memang dengan kesadaran hati kita semuanya masyarakat supaya kita saling memberi pertolongan satu sama lain. Nah, polisi juga perlu diberi pertolongan dan sebagainya, karena apa? Seperti kita kerja tangan inilah. Nah, oleh karena itu tangan juga ada jari jemari ada 5. 5 ini memang fungsinya beda-beda, macam-macam. Seperti kelingking ya punya, maaf kalau ada telinga kita gatal, kira-kira pakai jempol atau pakai kelingking kira-kira? Nah, kalau yang pakai jempol berarti telinganya itu cukup lebar kira-kira gitu ya. Tapi umumnya pakai kelingking. Jadi punya fungsi. Nah, semuanya ini adalah punya peran, tapi semuanya dah bisa kerjasama ketika kita, saya memegang mic. Kalau hanya 2 saja, ini nggak kuat. Apalagi jempol walaupun paling hebat, nggak bisa, namanya cap jempol misalnya loh ya. Nah, makanya ber5 jari ini kerjasama kita megang dengan kokoh seperti ini. Begitu juga Polri kolaborasi dengan tokoh masyarakat, para ulama,
Nah, sama-sama tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf itu disyariatkan agama dan diajar oleh Rasulullah. Tetapi cara memberikan amar ma'ruf itu kan juga dengan cara yang ma'ruf juga. Enggak boleh ngajak kebaikan dengan cara yang tidak enak didengar. Kamu nah itu namanya itu marah itu namanya. Nah, kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar adalah itu menjauhi hal yang dilarang oleh Allah atau agama. Itu dengan cara yang baik juga, enggak boleh dengan cara yang kasar. Karena apa? Orang akan tidak tertarik kalau kita justru dengan menggunakan cara-cara yang kasar. Nah, jadi ajaran Rasulullah. Jadi semua tadi adalah kita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang damai dan insya Allah kita harapkan semakin maju. Dengan kemajuan ini kita harap kita akan rasakan semuanya doa kita seperti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kira-kira begitu Pak. Nah kalau kita kaitkan dengan apa yang telah disampaikan guru kita dari Habibana Nabila Al-Musawa berkaitan dengan setiap perbuatan adalah tergantung pada hati. Nah di sini ada prinsip-prinsip tazkiyatun nafs. Lantas bagaimanakah? Mungkin bisa dibocorkan kepada kita sedikit kurikulum tentang menciptakan anggota yang mampu untuk mengendalikan hatinya sebelum mampu mengendalikan masyarakatnya. Oke, inilah peran kita di bab religi ini dan kita ada perpol, peraturan kepolisian itu nomor 8 tahun 2018. Di situ adalah ada hak anggota untuk mendapatkan pembinaan rohani sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga dengan pembinaan rohani tadi itu kita tanamkan keimanan. Tadi kalau diajarkan yang Islam harus sholat, yang non muslim tadi harus ada sembahyang dengan sesuai agama masing-masing. Itu dalam rangka untuk memiliki hati yang jernih, hati yang bening. Sehingga dalam berbuat itu bukan semata-mata karena dilihat pimpinan, kalau ataupun dilihat masyarakat, oh ini nanti takut diviralkan, bukan sekedar itu. Tapi kalau sudah mempunyai niatan bahwa ini adalah ladang amal soleh, karena hatinya bening, ini akan muncul dalam memberikan pelayanan masyarakat itu dengan rasa ikhlas dan dengan senyum dan juga tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi Allah lah yang maha memberikan balasan dan Allah kalau sudah merahmati insya Allah tidak ada yang tidak bisa kerjakan karena Allah maha kuasa atas segalanya dan Allah maha pengasih dan penyayang untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz M. Ali Syaifuddin yang telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti Ustadz Muta'ali akan menyampaikan satu tema yaitu prinsip Islam dalam menciptakan perdamaian. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.